Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Sauri, NPM 2017-435.096 dan teman saya Mahardika Nur Cahyo Ramadan, NPM 2017-435.061. Nah, di sini saya kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex minimalisasi. Lanjut. Nah, di sini ada langsung contohnya. Contoh 1 itu memperkecil Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Subjeknya yaitu 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. X1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4. X1, x2 lebih besar sama dengan 0. Dengan memperkenalkan surplus di kendala kedua dan kelonggaran di kendala ketiga, kami mendapatkan LP berikut dalam bentuk standar. Memperkecil Z sama dengan 4x1 tambah x2, subjeknya yaitu 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. Nah, 4x1 tambah 3x1 4x1 ditambah 3x2 dikurang x2 sama dengan 6. Nah, x2-nya ini didapat dari sini ya, lebih besar. Nih, dari di tanda-tandanya lebih besar. Jadinya 3x2 itu lebih besar dari 6. Nah, dari sini dapatnya. Nah, ya, dari sini dapat. Nah, kalau x1 tambah 2x2 ditambah S3 sama dengan 4. Nah, S3 ini dapatnya juga dari sini. Nah, itu lebih kecil di sini. Tadi lebih besar ya, lebih kecil. Nah, sama juga halnya dengan yang sekarang bawah X1, X2, X1, X2, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini S2, S3-nya itu didapat dari yang pertama, yang S2, S3-nya itu dapat dari yang pertama, yang di sini jadinya langsung digabung itu menjadi lebih besar ya. Sama dengan 0 ya gitu. Oke, lanjut. Tak satu pun dari dua persamaan batasan pertama memiliki variabel slack atau variabel lainnya, variabel yang bisa kita gunakan untuk menjadi dasar dalam solusi awal yang layak. Jadi kita gunakan variabel buatan. Jika kita memperkenalkan variabel buatan R1 dan R2 menjadi dua kendala pertama masing-masing dan MR1 tambah MR2 menjadi tujuan fungsi, kami memperkecil Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah MR1 ditambah MR2. Subjeknya yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah R1 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x2 dikurang S2 tambah R2 sama dengan 6. X1 tambah 2x2 S3 sama dengan 4. X1 X2, S2, S3, R1, R2 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadinya itu X1, X2, S3, R1, R2 ini dijumlahin itu sama dengan 0. Dapatnya dari mana? Ya dari sini nih. X1, X2, S2, S2, R1, R1, R2. Nah, dapatnya dari sini nih. Ya. Dari sini. Dari sini dapat. Sekarang kita dapat mengatur X1, X2, dan S2 menjadi 0 dan gunakan R1, R2, dan S3 sebagai awal solusi dasar yang layak. Ya, jadinya kita udah dapat nih X1, X2, dan S2 menjadi 0 dan gunakan R1, R2, dan S3 sebagai awal solusi dasar yang layak. Lanjut. Dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel di sini ada tabel Z, X1, X2, S2, R1, R2, R3 atau solusinya. Nah, Z
Z itu ada Z-nya di sini 1, min 4, min 1, 0, min M, 0, 0. 1, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 3, R2-nya 0, 4, 3, min 1, 0, 1, 0, 6. S3 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4. Pada titik ini kami memiliki solusi awal, tetapi kami harus menyesuaikan zero kami untuk mencerminkan fakta bahwa kami telah memperkenalkan variabel R1 dan R2 dengan koefisien bukan 0 atau M. Kita dapat melihat bahwa jika kita mensubstitusikan 3 dan 6 ke dalam fungsi objektif untuk R1 dan R2 masing-masing, bahwa Z sama dengan 3M ditambah 6M sama dengan 9M. Nah, jadinya kita kalau mensubstitusikan 3 dan 6 ke dalam fungsi objektif R1 dan R2 itu masing-masing bahwa Z 3M, bahwa Z berarti di sini nih, bahwa Z 3M. Nah, pokoknya hasilnya itu 3M 3 hasilnya itu ya 9 di sini berarti 9M ya. Di tabel kami namun Z adalah terbukti sama dengan 0. Kami dapat menghilangkan ketidakkonsistenan ini dengan mengganti R1 dan R2 di baris min Z. Nah, nih dapat diganti nih baris R1 dan R2 dapat diganti dengan min Z. Tuh, gitu jadinya baris yang R1 R2 ini nih bisa diganti sama min Z. Nah, karena masing-masing variabel dalam kolom berisi tepat 1, kami dapat lakukan ini dengan mengalihkan masing-masing 2 baris pembatas pertama oleh M dan menambahkan keduanya ke zero saat ini. Oke, lanjut. Baris min Z baru sama dengan baris min Z lama tambah baris M R1 tambah baris M R2. Z baris lama 1, min 4, min 1, 0, min 4, min M 0, 0. Tambah M R1 min baris 0, 3M, M 0, M 0, 0, 3M. Tambah M R2 min baris 0, dalam kurung 0, 4M, 3M, min M 0M, 0, 6M, tutup kurung. Z min baru 1, min 4 ditambah 7M dikurang 1 ditambah 4 M kurang M 0, 0, 0, 0, 9M tutup kurung. Tabel jadinya di sini ada tabel yang basicnya itu yang pemulanya ada nih di sini ya. Nah, tabelnya ini. Sekarang kami memiliki bentuk yang diharapkan untuk solusi awal kami. Kami sekarang menerapkan metode simplex seperti sebelumnya. Nih, menerapkan metode simplex ya. Karena ini minimasi masalah kami memilih variabel masuk dengan tujuan paling positif. Koefisien baris dalam hal ini yaitu X1 menghitung rasio intercept yang didapatkan. Nah, R1 min 3/3 sama dengan 1. R2 min 6/4 sama dengan 1,5. S3 min 4/1 sama dengan 1. Jadi kami memilih R1 nih, kami memilih R1 sebagai variabel keluar. Variabel keluar kami ini, variabel keluar kami ya. Oke, lanjut. Melakukan operasi garis Gauss Jordan kami memperoleh tabel baru. Nah, di sini ada tabelnya. Dalam tabel ini kita dapat memilih bahwa X2 akan menjadi variabel masuk ke berikutnya dan R2 akan meninggalkannya. Nah, di sini ada ininya penjelasannya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa algoritma simplex akan melakukan cepat menghapus R1 dan R2 dari solusi seperti yang kita inginkan ketika koefisien M bukan terus kita tetap terapkan algoritma. Kita akan menemukan dua solusi optimal adalah. Nah, di sini ntar kita lanjut lagi ya videonya. Oke. Dilanjut videonya ya yang tadi ya. Oke. Nah, di sini langsung ada ininya, rumusnya X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, X2 sama dengan 1, Z sama dengan 17/5.
Dua pertimbangan penting menyertai penggunaan metode M. Penggunaan hukuman M tidak selalu memaksa variabel buatan menjadi 0 level dengan iterasi terakhir. Hal ini dapat terjadi dalam kasus di mana LP tertentu memiliki tidak ada solusi yang layak. Jika ada variabel buatan yang positif di iterasi terakhir dari LP tidak memiliki ruang solusi yang layak. Oke, dilanjut. Secara teoritis penerapan teknik M membutuhkan pendekatan M tak terhingga, tetapi untuk mengkomputerisasi algoritma solusi M harus sementara menjadi cukup besar nih. M jadinya cukup besar nih, ya. Jangan lupa, jebakan dalam kasus ini adalah bagaimanapun jika M terlalu besar itu dapat menyebabkan kesalahan pembulatan substansial menghasilkan optimal yang salah larutan. Pokoknya M itu jangan terlalu besar gitu ya, ntar bisa kesalahan pembulatan substansial. Untuk alasan ini sebagai besar pemecah LP, komersial tidak menerapkan metode M, tetapi menggunakan sebagai gantinya metode variabel buatan yang disebut metode dua fase. Untuk tujuan pendidikan, Tora memungkinkan implementasi metode dengan nilai yang dipilih guna untuk M di mana M cukup besar untuk memungkinkan solusi dari masalah tersebut. Definisi dari istilah cukup besar nih. Cukup besar istilahnya, definisinya ya adalah tergantung pada masalah yang dimaksud dan membutuhkan beberapa penilaian penilaian masalah yang dimaksud membutuhkan beberapa penilaian untuk penerapan ya gitu. Oke, di sini terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Nur Cahyo Ramadan dengan NPM 2017-435-00061. Saya akan mempresentasikan tentang simplex minimalisasi. Saya dengan Sofyan Sauri dari kelompok 10 dan saya mendapatkan materi simplex minimalisasi dengan example 1, yaitu contoh pertama ialah memperkecil Z. Memperkecil Z sama dengan 4x1 plus x2. Subjeknya yaitu sama dengan 3x1 plus x2 sama dengan 3. Dan 4x1 plus 3x2 sama dengan 6. Dan x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4. Dan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Dengan memperkenalkan surplus di kendala kedua dan kelonggaran di kendala ketiga, kami mendapatkan LP berikut dalam bentuk standar. Memperkecil Z sama dengan 4x1 plus x2. Subjeknya yaitu 3x1 tambah x2 sama dengan 3. 4x1 tambah 3x2 kurang s2 sama dengan 6. x1 plus 2x2 tambah s3 sama dengan 4. Dan x1, x2, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Lalu tak satu pun dari dua persamaan batasan pertama memiliki variabel slack atau variabel lainnya. Variabel yang bisa digunakan untuk menjadikan dasar dalam solusi awal yang layak jadi harus menggunakan variabel buatan. Jika kita memperkenalkan variabel buatan R1 dan R2 menjadi dua kendala pertama masing-masing dan MR1 tambah MR2 menjadi tujuan fungsi. Tujuan fungsi kami memperoleh sama dengan memperkecil Z 4x1
plus S2 tambah MR1 tambah MR2, subjeknya yaitu sama dengan 3X1 tambah X2 tambah R1 sama dengan 3, dan 4X1 tambah 3X2 kurang S2 tambah R2 sama dengan 6, X1 tambah 2X2 S3 sama dengan 4, X1, X2, S2, S3, R1, R2 lebih dari sama dengan 0. Dan sekarang kita dapat mengatur X1, S2 dan juga S3 menjadi 0 dan gunakan R1, R2 dan S3 sebagai awal solusi dasar yang layak. Dalam bentuk tabel kami memiliki basic Z dengan hasil 1 dan X1 min 4, X2 min 1, S2 0, R1 min M, R2 min M, dan S3 0, dan solusinya 0. Dan juga basic R1 Z nya 0, X1 nya 3, X2 nya 1, S2 nya 0, R1 nya 1, R2 nya 0, S3 nya 0, dan solusinya mendapat 3. Dan basic R2 mendapatkan Z 0, X1 4, X2 3, S2 min 1, R1 0, R2 1, S3 0, dan solusinya 6. Basic S3 Z nya 0, X nya 1, X1 1, X2 2, S2 0, R1 0, R2 0, S3 0, S3 1, dan solusinya 4. Pada titik ini kami memiliki solusi awal, tapi kami harus menyesuaikan zero kami untuk mencerminkan fakta bahwa kami telah memperkenalkan variabel R1 dan juga R2 dengan koefisien bukan 0 atau N. Kita dapat melihat bahwa jika mensubstitusikan 3 dan 6 ke dalam fungsi objektif untuk R1 dan R2 masing-masing, bahwa Z sama dengan 3M tambah 6M sama dengan 9M. Di tabel kami namun Z adalah terbukti sama dengan 0. Kami dapat menghilangkan ketidakkonsistenan ini dengan mengganti R1 dan R2 di baris min Z, karena masing-masing variabel buatan kolom berisi tepat 1. Kami dapat melakukan ini dengan mengalihkan masing-masing dua baris pembatas pertama oleh M dan menambahkan keduanya ke zero saat ini. Lalu baris min Z baru sama dengan baris min Z lama plus baris M bintang R1 plus baris M bintang R2. Z min baris sama dengan 1 min 4 min 1 0 min M 0 dan 0. Lalu plus M bintang R1 min baris sama dengan 0 3M M 0 M 0 0 dan juga 3M plus M bintang R2 min baris sama dengan 0 4M 3M min M 0 M 0 dan juga 6M. Z min baru sama dengan 1 min 4 tambah 7M min 1 tambah 4M min M 0 0 0 dan 9M. Dan tabel sekarang menjadi seperti ini. Lalu sekarang kami memiliki bentuk yang diharapkan untuk solusi awal kami. Kami sekarang menerapkan metode simplex seperti sebelumnya, karena ini minimasi masalah kami memilih variabel masuk dengan tujuan paling positif koefisien baris. Dalam hal ini yaitu X1. Menghitung rasio intercept yang kita dapatkan yaitu R1 min 3/3 sama dengan 1, R2 min 6/4 sama dengan 1,5.
dan S3 min 4 per 1 sama dengan 1. Jadi kami memilih R1 sebagai variabel keluar kami. Lalu melakukan operasi baris Gauss-Jordan, kami memperoleh tabel baru. Dan seperti ini tabelnya. Dalam tabel ini dapat melihat bahwa X2 akan menjadi variabel masuk berikutnya dan R2 akan meninggalkan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa algoritma simplex akan dengan cepat menghapus R1 dan R2 dari solusi seperti yang kita inginkan ketika kita menetapkannya koefisien M dalam fungsi tujuan. Jika simplex terus kita terapkan algoritma, kita akan menemukan bahwa solusi optimal adalah X1 sama dengan 2 per 5, X2 sama dengan 9 per 5, S2 sama dengan 1, dan White Z sama dengan 17 per 5. Dan dua pertimbangan penting menyertai penggunaan metode M. Penggunaan hukum M tidak selalu memaksa variabel buatan menjadi no level dengan iterasi terakhir. Hal ini dapat terjadi dalam kasus di mana LP tertentu memiliki tidak ada solusi yang layak. Jika ada variabel buatan yang positif di iterasi terakhir dari LP tidak memiliki ruang solusi yang layak. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.